Oke, praise the Lord. Ini oh, ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan mulai ibadah kita malam ini. Shalom, kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Selamat datang buat kita semua ya. Oke, bisa langsung Bu ADC. Ya, silakan Bu ADC langsung buka mic-nya, langsung mulai. Oh ya Pak John. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, yang bertugas malam hari ini host Ibu Adece, untuk worship leader firman Tuhan Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru, pengumuman Ibu Keisha Wilichan, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Sebelumnya kita akan satu hati dulu, kita akan berdoa ya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan beri buat kami pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami mengucap syukur bahwa kami masih boleh lagi menikmati hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami akan mulai ibadah Zoom Gereja CLCC. Biarlah Tuhan kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu. Kau yang ambil alih semuanya, biarlah Tuhan yang mengendalikan semua ibadah dari awal sampai pertengahan. Kami mengucap syukur, percaya Roh Kudus sudah bersama kami memberkati ibadah kami ini. Habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari katakan sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari di hadapan Tuhan kita katakan sekali lagi. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Di hadapan Tuhan mari katakan bersama, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati-Mu, Engkau layak disembah. Haleluya. Mari
Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Dan malam ini kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kaulah gunung batu kami, Yesus. Engkaulah harapan kami, Tuhan. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang lain yang kami sembah malam ini, Tuhan. Hanya satu pribadi yang telah mengasihi menyelamatkan kami, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Ini kami semua ya Tuhan. Kaulah Tuhan asrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Angkat tanganmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Mari mengasihi Tuhan, angkat hati, angkat suaramu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah Yesus Tuhan, panggil namanya. Yesus, Kaulah Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kaulah Yesus.
Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Ya, terima kasih waktunya, Amin. Pastor. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu pada malam hari yang indah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pastor John Sarbunan, Urapi Roh Kudus, untuk Pastor Sarbunan untuk menyampaikan setiap ayat-ayat yang akan dijabarkan ya Tuhan, bahkan urapi kami yang siap untuk mendengarkan firman ini ya Tuhan. Biarkanlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, agar Ya Yesus. kami memahami sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor John Sarbunan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Kesia untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkannya dari Hong Kong. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mungkin bisa tahu bagaimana kabarnya sang nenek ketika kemarin dipanggil Tuhan lalu meninggalnya itu. Apakah dimakamkan semuanya lancar? Oh, masih masih belum itu dimakamkan karena masih menunggu anaknya yang dari Amerika. Jadi Iya. nanti bulan depan akan dimakamkan. Sekarang masih ada di rumah sakit, Pastor. Tapi nggak dikremasi gitu kah? Oh enggak, sudah pesen sama anak-anaknya, nggak mau dikremasin, cuma mau dimakamkan aja. Karena di sini itu Oke, kan beda caranya yang ya, di Indonesia. Setelah nanti apa namanya tulang-tulangnya itu masih tersisa, nanti diambil lalu ditaruh di tempat penyimpanan di kotak gitu, Pastor. Jadi beli beli oh beli apa gitu, pemakaman gitu kan di sini. beli pemakaman ya, oke Ya, oke, ya, saya sangat tersentuh, merasa kayak orang tua saya sendiri gitu kan, gimana kayak ya, rasa ya, kehilangan gitu maksudnya. Tapi anak-anaknya sangat baik sama saya, ya, bahkan saat ini saya sendirian di puji sini Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk mencari job yang baru. Kamu jangan tergesa-gesa, cari yang baik, lebih baik lagi gitu. ya, Saya dukung doa gitu. Kamu nggak apa-apa, ini nanti sampai bulan 10 kamu ya juga nggak apa-apa katanya. Tapi kan nanti visaku itu sudah sudah habis gitu. Saya harus apa ya secepatnya untuk cari job lagi. Ini tadi apa ya di telepon sama agent, kamu mau minta job apa gitu. Saya akan memilih yang ya, agak ringan gitu kan. Ya itu saya ya, sampaikan ke ya, apa ke agent gitu. Anaknya ya sangat, anak cucunya nenek itu sangat baik gitu. Ya memang ini semua ya, karena puji anugerah Tuhan Tuhan. ya, Ya saya berdoa sama Tuhan waktu nenek keluar masuk itu bulan 6 akhir sampai bulan ya, 7 sampai bulan awal bulan 8 ini Pastor. Ya semoga nenek ini enggak apa tersiksa ya, di ranjang gitu, maksudnya keluar masuk di rumah ya, ya, sakit. Dan saya memang kalau oh rumah Tuhan sakit, tolong kalau Mm-mm. memang semuanya itu terjadi terjadilah. Ternyata dua hari gitu Pastor langsung terjadi, nenek nggak ada gitu. Sampai saya itu memang saya sayang sama Ya, nenek. Seringkali saya merasakan di saat dia nggak ada itu hari Sabtu, saya tuh kayaknya ingin ya, besoknya itu jam 1 sampai jam 2, malamnya jam 6 sampai jam 8. Saya itu sampai 2 kali gitu ke situ, kok nenek ini wajahnya kok apa berubah gitu. Jadi ya saya untuk Hmm. memberikan waktu untuk nenek, setelah itu minggunya sudah nggak ada gitu. Itu yang saya alami saat ini, Pastor. Saya selalu berdoa itu. Ya, terima kasih Pastor waktunya. Sebelum firman Tuhan. Ya, praise the Lord, Ya, terpujilah Tuhan ya. Tentunya ya, kita semua amin. merasa turut belasungkawa deh
Amin, untuk ya. kepergian Kasih. sang nenek. Tapi paling tidak semasa hidup almarhum beliau sudah dengar firman, bukan? Pada Iya, waktu iya, Zoom iya, diadakan, Ibu Kesia iya, buka Zoom kan pasti Zoom, beliau dengar ya iya, suaranya. iya, 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 Ya, meskipun iya, dia iya. bahasa Mandarin ya, tapi paling tidak Injil disampaikan, ada kekuatan roh yang Amin, iya, bekerja di iya, situ. Amin. iya, 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 Oke, iya. Tuhan ya. Neneknya apa? Agama Buddha kah? Agama Buddha, tapi kalau anaknya yang nomor 4 itu percaya Tuhan Yesus, kalau cucunya mau diangkat menjadi Ya. pendeta. Iya, gitu, Pastor. Oh, gitu. Ya, ya. Iya. Hmm. Ya, mereka sudah memberitakan Yesus ya kepada sang nenek ya. Masih ketakutan, nenek ini orangnya orangnya agak apa gimana gitu loh, semuanya tuh agak takut anak-anaknya gitu Ibu ceritanya. sekalian, itu kabar Iya, yang kita dari iya. ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita doakan bagi yang ditinggalkan oleh almarhumah telah selalu dihibur saat Amin. mereka susah, mereka yang lancar. Oke, Pak Wongtir sudah bergabung bersama kita. Oke, yang lain ini karena mungkin malam tirakatan atau apa, tapi tidak masalah ya. Semua kita tetap enjoy bersama Tuhan. Jadi memperingati ya hari kemerdekaan 17 Agustus besoknya itu. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang luar biasa, dan orang-orang yang hadir ini saya berdoa supaya semua mempunyai sebuah kerinduan, hasrat yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan. Semua ini harus video yang banyak kali masuk ini supaya tidak kalau tidak nanti akan mengganggu apa yang ditampil pada malam hari. Oke, baiklah sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kita saatnya dengar firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Pray. Oke, shalom semuanya, teman-teman semua. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan ya malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Sebuah renungan yang diangkat pada malam ini dengan sebuah tema, yaitu rahasia bahagia dengan Tuhan Yesus. Dan malam ini kita akan lihat dulu Mazmur 128 ayat yang pertama.
Dan kepada sahabat kita, Ibu ADC, dipersilakan. Ya, Mazmur 128 ayat yang pertama, demikian bunyinya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Amin. Siapa yang berbahagia, saudaraku? Orang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi ini rahasia bahagia dengan Tuhan Yesus itu, saudaraku, bukan sekedar orang punya harta yang melimpah, uang yang banyak, ya. Dia punya deposit ada di mana-mana. Itu memang baik. Tapi jauh lebih baik kalau dia sudah kaya dan dia punya Yesus yang menjamin akan keselamatan. Nah, itu benar-benar rahasia hidup bahagia dengan Yesus yang benar-benar luar biasa. Namun kalau di antara kita memang belum secara materi berlimpah, secara harta bendawi, harta duniawi, harta kekayaan, keuangan, belum berlimpah, mungkin pas-pasan atau cukup saja. Nah, itu juga baik, ya, kita bahagia dengan Yesus. Jadi ukurannya ada di sini, saudara-saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau supaya kita pahami rahasia bahagia dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara yang mau bahagia bersama Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Amin. Oke, kita akan bersama-sama lihat, ya, saudaraku. Hidup manusia akan berbahagia, ya, bersama Tuhan Yesus. Kapan? Di saat dia itu hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, itu sudah bisa dipastikan dia bahagia. Ya, biarpun orang banyak harta, banyak uang, banyak segala macam deposit di mana-mana, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka yang namanya kebahagiaan tidak akan pernah dia miliki dalam hidup ini. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan, dia tidak memberi kita itu roh ketakutan, ya, tapi dia memberikan kita itu damai sejahtera. Karena itu, hari ini kita akan pelajari, saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai 6. Dan dari ayat-ayat ini saja, saudara, kita dapatkan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia bahagia dengan Tuhan. Sesungguhnya siapa dia sih? Orang yang bahagia, mengetahui rahasia bahagia dengan Tuhan itu seperti apa? Nah, ternyata kalau kita lihat di ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, Yohanes 16 ayat 4 sampai 6, di sini saudara, kita lihat bahwa orang yang demikian itu dia adalah orang yang memiliki apa saudara? Dia memiliki I3, ya, I3. Nah, apa itu I3? I yang pertama itu bernama ingat, ya, eling-eling, ya. Ingat pada semua firman Tuhan Yesus yang telah dikatakannya bagimu. Jadi kalau orang bahagia bersama Yesus itu caranya bagaimana? Kebenaran yang pertama, dia perlu ingat pada semua firman, ya. Dia perlu ingat semua firman Tuhan Yesus yang telah dikatakannya bagimu. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 4. Yohanes 16 ayat 4. A ya Pak John. Ada A, B di sini. Apa baca yang A? Langsung. Semuanya. Ayat 4 semuanya. A dan B semuanya. Oke. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Amin. Amin. Jadi yang kedua, hal yang kedua, rahasia orang bahagia dengan Yesus itu, yang pertama, saudara, dia punya yang pertama yaitu ingat, ya. Ingat apa, saudaraku? Ingat pada semua firman, ya. Terkadang orang tidak bahagia karena apa? Dia tidak ingat pada firman, dia lupa pada firman. Dia cuma ingat uang terus, ya. Dia cuma ingat, ya, saudaraku, akan sesuatu yang bukan firman, ya. Dia ingat sesuatu yang hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah sebabnya, saudaraku, meskipun dia dapatkan harta, dia dapatkan uang, dia dapatkan, saudaraku, tapi dia kehilangan sesuatu yang berarti, saudaraku, karena dia tidak ingat akan semua firman,
sehingga dia tidak menjadi orang yang bahagia. Saudara kasih Tuhan, jadi hari ini Tuhan ingatkan kita semua supaya kita ini ingat pada semua firman perkataan Yesus itu ya, yang telah dia katakan. Jadi setiap hari kita belajar firman ini supaya kita ingat firman-firman yang disampaikan itu. Pada waktu engkau susah, engkau ingat firman, hatimu akan terhibur. Pada waktu engkau dalam keadaan kelemahan, keletihan, engkau merasa tidak berdaya, tidak mampu, engkau ingat firman, maka engkau dimampukan Tuhan, engkau jadi kuat, saudaraku. Pada waktu engkau dalam satu titik, engkau merasa seperti sudah tidak ada jalan keluar, engkau sudah putus asa. Tapi pada saat engkau ingat firman itu, maka engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin ya. Nah hari ini Tuhan ingin engkau ingat firman Tuhan. Jangan ingat-ingat yang lalu. Jangan ingat-ingat masa lalumu ketika engkau hidup dalam dosa. Tapi Tuhan ingin engkau ingat akan firman Tuhan saja ya. Dan yang berikut, yang kedua, jangan engkau ingat-ingat apa yang dikatakan orang kepadamu. Orang mungkin memperkatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat engkau terluka hatimu. Tuhan ingin engkau lupakan semuanya itu. Lalu engkau ingat saja akan firman Tuhan. Katakan amin ya. Ingat akan firman Tuhan, saudaraku. Dan ini penting sekali dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan rahasia bahagia dengan Yesus. Mari kita lihat yang kedua, kebenaran yang kedua. Siapakah orang mengetahui rahasia bahagia dengan Yesus? Yang kedua, dia punya I yang kedua. I yang kedua itu bernama ikatkan dirimu lebih dekat lagi dengan Tuhan yang membawamu ke sorga saat dia datang. Amin. Berapa banyak saudara mau ke sorga? Yang mau ke sorga lambaikan tangan. Nah, hari ini Tuhan ingin supaya engkau ikatkan dirimu lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus yang membawa engkau dan saya ke sorga pada saat dia datang kembali. Amin. Jadi kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-5. Yohanes 16 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Amin. Amin. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia. Dia ini Allah Bapa di sorga ya. Kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, bertanya kepada Yesus, kemana engkau pergi? Yesus pergi kemana, saudaraku? Yesus pergi ke sorga. Ngapain Yesus pergi ke sorga? Dia pergi ke sorga sediakan tempat bagimu dan bagiku. Dia sediakan tempat bagi kita semua yang percaya, yang setia kepadanya. Dan Tuhan ingin ketika engkau percaya, bukan sekedar percaya, tapi engkau semakin mengikatkan dirimu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pada waktu dia datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput saudara dan saya, kemudian dia membawa kita ke sorga. Amin. Jadi ini rahasia yang kedua, saudaraku. Jadi bagaimana orang memiliki kebahagiaan dengan Yesus, dia perlu mengikatkan dirinya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Maksudnya apa? Mengikatkan diri dengan Tuhan supaya jangan engkau lepas. Karena kalau engkau lepas dari Tuhan, waktu Yesus datang kembali, engkau terlepas, artinya engkau terhilang, engkau tertinggal. Dan akhirnya engkau tidak akan pernah bisa menikmati sorga. Ya, saudaraku, untuk mengikatkan diri saudara saya ini diperlukan sebuah komitmen, diperlukan sebuah janji, diperlukan sebuah perjanjian yang mengikat kita semua. Karena yang namanya perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Baik pihak Tuhan Yesus maupun pihak kita sebagai orang percaya, sebagai muridnya, umatnya. Jadi pada waktu kita membuat perjanjian dengan Tuhan, nah itu kita sedang mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Jadi orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Itu orang yang sedang mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Dan pada waktu Yesus datang kembali, saudaraku, karena ada ikatan itu di antara engkau dengan Tuhan, maka sudah bisa dipastikan bahwa engkau pasti dibawa ke dalam kerajaan sorga. Karena Yesus datang kembali untuk mengangkat umatnya yang sungguh-sungguh setia.
umatnya yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan, umatnya yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Yesus kembali ini, ada banyak orang mulai murtad meninggalkan Tuhan. Tadi pagi kita sudah bicarakan itu, kemarin malam juga saya sudah sampaikan, bahwa kemurtadan ini terjadi oleh karena masalah-masalah penganiayaan. Orang bisa murtad meninggalkan Tuhan, ya. Orang bisa, saudara-saudaraku, mereka meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan, karena siksaan. Belum lagi, saudaraku, dengan semua harga-harga barang ini naik, melambung tinggi, dan barang-barang itu rasanya sulit untuk didapatkan, apalagi masa-masa kelaparan. Wow, ada banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Saya berdoa supaya malam hari ini semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam CLCC ini, engkau mengikatkan dirimu lebih dekat dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mengikatkan dirimu dengan Tuhan, maka engkau terikat dengan dunia ini, engkau terikat dengan kesenangan dunia ini, maka Alkitab berkata dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang menuju dibawa kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan dibawa kepada keselamatan. Katakan amin. Jadi hari ini, saudaraku, pastikan bahwa engkau sedang membuat perjanjian dengan Tuhan, karena perjanjian itulah yang membuat ada ikatan di antara engkau dengan Tuhan, saudaraku. Orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, Bapak Ibu, sudah bisa dipastikan mereka akan mendapatkan semua janji-janji Tuhan, mereka akan menikmati semua janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka, termasuk janji Tuhan untuk mereka beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti rahasia ini, saudara-saudaraku. Sehingga bagi mereka itu, saudaraku, ibadah itu gak penting, ibadah itu nomor sekian. Bagi mereka bahwa yang penting duit, yang penting uang, yang penting harta. Siapa bilang kita gak butuh uang? Siapa bilang kita gak butuh duit? Kita semua butuh uang. Tapi ingat, saudaraku, kalau sampai uang membuat orang jauh dari Tuhan, membuat orang tidak beribadah kepada Tuhan, nah itu yang bahaya, saudaraku, ya. Itu yang akan membuat dia kehilangan keselamatan. Karena pada waktu Yesus datang kembali, saudaraku, tidak ada ikatan di antara dia dengan Tuhan, maka, saudaraku, dia pasti terhilang, dia pasti tertinggal, saudaraku. Dan kalaupun, saudaraku, dia mau tetap ikut Tuhan, namun karena dia tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh, maka dia akan memasuki masa-masa yang namanya masa di mana antikris berkuasa di muka bumi ini. Itu selama 3,5 tahun, dan itu paling mengerikan, saudaraku, ya. Orang bayar harganya mahal sekali, saudaraku. Dia bilang dia mau tetap setia pada Tuhan, namun dia harus bayar harga. Dengan apa? Penderitaan, dengan siksaan, dengan berbagai macam, saudaraku, hal-hal yang sangat menyakitkan. Sementara orang-orang yang mereka bertekun dengan Tuhan pada waktu Yesus datang kembali, mereka diangkat, mereka mengalami rapture, diangkat, dibawa ke dalam kerajaan sorga. Dan mereka akan datang kembali bersama-sama dengan Tuhan dan memerintah di bumi ini, saudaraku, ya. Jadi hari ini, saudara-saudara, pastikan bahwa kalau engkau ingin hidup berbahagia, maka bersama dengan Yesus, ikatkan dirimu lebih dekat lagi, ya, dengan Tuhan Yesus yang membawa engkau ke sorga. Mari kita lihat yang ketiga, kebenaran yang ketiga, rahasia bahagia dengan Yesus. Mari kita lihat siapa orang yang mengetahui rahasia bahagia dengan Yesus. Dia adalah orang yang punya kebenaran yang ketiga. Yang ketiga bernama indahkan. Indahkan apa, saudaraku? Indahkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah kebenaran, ya. Dan kebenaran inilah yang akan membebaskan kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Amin, saudaraku, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 8, Yesus bilang, apabila kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-6. Yohanes 16 ayat yang ke-6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Amin. Amin. Haleluya. Yesus bilang, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hal yang mana ini, saudaraku? Dia pergi ke sorga, dan dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya, umat Tuhan yang setia dengannya, saudaraku, ya. Jadi lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, memang murid-murid merasa kehilangan, mereka merasa sedih, karena Yesus
yang adalah pemimpin mereka, Yesus yang adalah guru mereka, Yesus yang adalah Tuhan dan Raja yang mereka sembah, itu harus pergi ke sorga meninggalkan mereka. Dan itulah sebabnya Yesus bilang, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Tapi duka citanya hanya sementara ya. Wajar kalau orang merasa ditinggalkan, orang merasa kehilangan itu dia pasti berduka, saudaraku. Tapi berduka itu hanya sementara. Saudara, ini rahasia kebenaran yang ketiga, saudaraku ya. Jadi rahasia hidup berbahagia dengan Yesus ini yang ketiga, indahkan dulu firman Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan, perkataan Yesus, Bapak Ibu, itu biasanya orang tidak bahagia ya. Apalagi kalau dia mengeraskan hatinya saat dia dengar firman Tuhan. Lalu dia tidak percaya, itu paling bahaya. Amsal pasal yang ke-13, ayat 13, saya tunjukkan dulu sebelum kita akan lihat apa hasilnya ya. Ini dia. Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 ya. Saudara-saudara, ini mengerikan ya, lihat ayat ini. Siapa meremehkan firman, artinya dia tidak mengindahkan firman, apa yang terjadi? Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah, taat kepada firman, ya, akan menerima balasan, ya, menerima kebaikan, menerima pertolongan Tuhan. Itu dibalaskan kepada dia, akan menerima apa yang telah dia taburkan. Dia akan menuai kembali, saudaraku. Jadi ini orang-orang yang taat pada firman, mereka berbahagia. Sementara yang meremehkan, yang tidak mengindahkan firman, saudaraku, mereka adalah orang yang tidak bahagia. Ya, oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama dari kebenaran-kebenaran ini, saya ingat ya, kebenaran ini ada I3, saudaraku. I yang pertama yaitu ingat ya. Ingat dulu, jangan lupa, ingat pada firman Tuhan. Lalu I yang kedua, setelah saudara ingat, saudara mulai membuat perjanjian ya, ikatkan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Lalu setelah saudara sudah ikatkan diri dengan Tuhan, lalu kemudian engkau belajar untuk mengindahkan firman Tuhan, menghargai, menghormati firman Tuhan. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini hasilnya luar biasa. Mari lihat, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, amin, saudaraku, dia dari semula dia itu selalu bersama dengan Yesus ya. Dan Yesus juga bersama dengan dia. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang keempat. Yohanes 16 ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, saudaraku ya, akan rahasia ini, saudaraku. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu bersama-sama dengan kita dari semula sampai saat ini. Nah, dan kita pun juga selalu bersama-sama dengan Tuhan dari semula hingga saat ini, saudara. Nah, karena itu, saudara-saudara, saya sangat memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah dari semula bersama-sama dengan kami dalam ibadah Zoom ini, dan tentunya kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama-sama dengan kita ya, sudah 3 tahun lebih. Ini sesuatu yang luar biasa, pertahankan ini, saudaraku. Karena ini akan mempunyai satu dampak ke depan, saudaraku ya. Karena saudara sudah mendapatkan firman-firman secara teratur ya, secara berurutan, secara saudaraku lebih baik, saudara menikmati, jadi pelan tapi pasti ya. Saudara bisa dapatkan firman Tuhan itu, saudara bisa mengerti ya, step by step, sedikit demi sedikit saudara bisa mengerti. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua apa? Dari kebenaran-kebenaran yang sudah kita bicarakan, ada 3I tadi. Kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, bagi orang percaya yang taat pada firman ya, apa yang terjadi? Dia itu tahu Yesus pergi ke sorga. Dia tahu kemana Yesus pergi ke sorga. Amin. Mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-5. Yohanes 16 ayat yang ke-5.
Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Amin. Amin. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi kemana Yesus pergi? Yesus pergi ke sorga. Siapa yang tahu Yesus pergi ke sorga? Nah, kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian ya, kita menjadi orang yang mengerti, mengetahui rahasia bahagia dengan Yesus. Kita tahu kemana Yesus pergi, yaitu dia pergi ke sorga. Ngapain Yesus ke sorga? Dia sediakan tempat bagi kita sekalian. Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku, nanti setelah firman ini, nanti Ibu Sian Liang ya, bisa berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, berduka cita yang dia miliki itu diganti dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada dia. Saudaraku, mari kita lihat ya, Yohanes 16 ayat yang ke-6. Yohanes 16 ayat yang ke-6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Jadi wajar kalau berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi ya. Orang yang sudah sekian lama bersama-sama dengan dia tiba-tiba langsung pergi meninggalkannya, saudaraku ya. Tapi berduka cita yang dimiliki oleh murid-murid itu akhirnya diganti dengan sukacita ya. Pada saat Roh Kudus datang, Roh penghibur menghibur mereka, saudaraku. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Halo Bu Sian Liang, apakah ada di sana? Ya, silakan Bu ADC berdoa aja deh. Ya, mari kita satukan hati. Apa Bu Sindiang ada? Bu Sindiang? Bu Sian Liang? Mungkin lagi di luar mungkin Pak John. Di ya, luar rumah. langsung aja ya. Mari kita satukan hati. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman pada malam hari ini, bahwa kami harus lebih dekat mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami harus lebih lagi mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu pada akhirnya kami akan bersama-sama dengan Engkau. Dan saat ini kami berjuang untuk mendapatkan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu pada malam hari ini, bahwa kami terus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan kembali Engkau memberkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan, yang lewat hamba-Mu kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kembali hamba-Mu ya Tuhan, sekali lagi Ya, penuh kembali bejananya ya Tuhan, agar kapanpun dimanapun Tuhan, saat hamba-Mu ini Pastor John Sarbunan memberitakan Injil kebenaran, boleh bejana-Mu tumpah keluar untuk membasahi sekelilingnya, untuk membawa banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terlebih dahulu sudah bersama-sama dengan kami, dan biarlah kehidupan kami terus untuk selalu ada di dalam koridor-Mu, koridor jalan yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Dan kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kembali kepada host kita malam hari ini. Oke. Kita akan masuk dalam doa profetik ya, dan mungkin akan diwakilkan oleh Pak Lukas, karena yang bertugas katanya di rumahnya lagi hujan keras, jadi ada petir, nggak bisa masuk. Silakan Pak Lukas boleh mewakili ya untuk doa profetik malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Adice. Shalom Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom Pak Lukas. Saya akan mendeklarasikan doa profetik
bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Belum tampil, Pastor. Apakah belum sudah tampil? Belum Belum, belum Pastor. tampil ya? Oke, sebentar. Iya, iya. My Lord. Ya. Ya, silakan Pak Lukas. Ya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan untuk gereja CLCC. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Katakan, I receive. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Saya kembalikan ke Ibu Adice. Oke, terima kasih Pak Lukas. Dan ini sepertinya Bu Ratna bisa masuk ya Bu Ratna. Mohon maaf ya Bu Ratna, tadi sepertinya belum ada, jadi diwakilkan. Sudah tidak hujan ya Bu Ratna di sana? Suaranya Bu Ratna belum dibuka. Mic-nya belum dibuka kayaknya. Ya, masih petir Bu, tapi saya terus masih petir. Biar saya bawa pengumuman pun tidak apa-apa. Ini masih petir saya masih petir Bu, tapi biar saya bawa pengumuman. Saya baca pengumumannya. Bu Keisha? Oke.
Ya, kasihkan Ibu itu Bu Ratna aja tugasnya. Oke, Bu, Iya. terima kasih. Ya, kok nggak bisa masuk karena petir gitu. Iya, petir. Oke. Oke. Jadi kita setelah Pak Lukas menaikkan doa profetik, kita akan mendengarkan pengumuman ya yang akan disampaikan oleh Ibu Keisha, tapi Ibu Keisha memberikan untuk tugasnya ke Bu Ratna Marlina ya. Iya, oke. Tuhan, kita saling mendukung ya. Baiklah, teman-teman, marilah kita saya akan menaikkan saya akan mengucapkan pengumuman, menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OPPO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya minggu hadirilah ibadah raya minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Jum pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 14 bulan 8 2023, Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 23 bulan 8 2023, Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 bulan 8 2023, Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, haraplah menghubungi Ibu Sinta Nini Silastiyawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin.
Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina SPD ya dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina bersama keluarga di sana ya. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih ya Bu Ratna dan Bu Keisha Amin. yang sudah berkolaborasi ya, saling memberi tugas gitu ya. Sebetulnya yang pengumuman adalah Ibu Keisha, tapi karena tadi Bu Ratna ternyata bisa masuk. Tapi pada saat Bu Ratna masuk, sudah diwakilkan oleh Bapak Lukas ya untuk tugasnya Bu Ratna. Dan selanjutnya kita akan siapkan hati untuk kita mau menerima berkat Tuhan ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bu Keisha, Pak Lukas yang sudah saling kerjasama ya untuk melayani kita. Bu Ratna Marlina, juga terima kasih Pak John untuk firman-Nya malam hari ini. Pastikan kita semua sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan ya malam hari ini. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Bu Keisha dan Bu Ratna Marlina, Pak Lukas. Kita sudah saling kerjasama ya untuk melayani. Biarlah semua ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita semua segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih Bu Keisha. Saya mohon maaf ya karena Bu Keisha memberikan ke Bu Ratna untuk tugasnya menyampaikan pengumuman. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih untuk pengertian semuanya, untuk pengertiannya Bu Keisha Willy Chan dari Hong Kong. Amin. Sekali lagi terima kasih buat semua yang hadir. Dan tak lupa Pak John, terima kasih untuk firman kebenarannya ya, bahwa Yes. kita harus tetap mengikatkan diri. Artinya kita harus lebih dekat melekat kepada Tuhan, apapun yang ada di depan kita. Jadi kita fokus aja kepada Tuhan ya. Kita tidak usah dengar Amin. kiri, tidak usah dengar kanan, tidak usah lihat kiri, tidak usah lihat kanan. Semua masing-masing kita akan menghadapi tahta putih ya Pak John sama tahta Ya. Kristus. Itu aja yang kita bisa bertahan sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa ada lagi tetap di Zoom malam hari ini. Dan kita akan mengakhiri kita untuk menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan. Silakan Pak John. Maaf, Ya, maaf Bapak Ibu. Bu Ya. ADC, maaf Pak John. Tadi saya Ya. sudah siap tadi Pak John jam 7 tadi udah siap saya. Ya. Itu Ya. gluduk. Kemudian sekitar jam 7 lebih itu petir bar gitu. Ini saya takut lagi Pak John. Tapi saya tunggu dulu 7:30. Masih juga gitu. Enggak juga. Sudah tuh mulai gluduknya pelan. Inilah masuk saya Pak John. Takut juga saya kan. Nyambar gitu. Jadi sudah agak reda sedikit gluduknya. Udah agak jauh-jauh gitu. Masukkan saya. Gitu. Jadi minta maaf saya Pak John. Dari jam 7 udah standby, dah mulai duduk gitu. Tapi petirnya begitu luar biasa, par gitu. Nah, kemarin petir juga Pak John sampai mati lampu, ada yang koslet, tak hidup-hidup. Barulah 2 hari ini hidup. Ini masih apa juga geluduk. Makasih Pak John. Oke, praise the Lord. Puji Tuhan ya. Inilah kebesaran orang-orang yang luar biasa, khususnya Ibu Keisha di sini, kebesarannya luar biasa. Hati seorang hamba, bagus. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Haleluya. Mari arahkan tangan di depan layar monitor. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami doakan Tuhan terus damai sejahtera-Mu atas anak-anak-Mu malam hari ini. Untuk Ibu Keisha yang tadi memberikan kesaksian, dia merasa secara manusia kehilangan sang nenek yang telah pergi meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkannya. Kami percaya semasa hidupnya Ibu Keisha telah melayani sang nenek dengan baik, dan kami percaya Tuhan, sentuhan-sentuhan kasih Tuhan dinyatakan bagi sang nenek melalui apa yang Ibu Keisha berikan baginya dalam pelayanan semasa hidupnya. Tuhan, kami percaya Tuhan akan membalaskan itu kepada Ibu Keisha. Setiap apa yang Kau lakukan
dengan segenap hatimu, bukan karena profesi, tapi engkau melayani karena engkau cinta Tuhan, cinta jiwa si nenek. Maka kami percaya si nenek pun juga melihat kasih Kristus terpancar, mengalir dari Ibu Kesia di dalam kehidupannya. Terima kasih, dan biarlah ibukan keluarga, oh Tuhan, almarhum, baik anak, mantu, cucunya, biar mereka tetap percaya, sampai kami yakin satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dan tolong Ibu Kesia juga, dia akan, oh Tuhan, untuk mencari pekerjaan yang baru, Tuhan siapkan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuannya, yang memberikan dia akan solusi masa depan yang penuh harapan. Untuk rencana-rencana ke depan, kami doakan Tuhan atur, Tuhan yang tuntun senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kebahagiaan untuk Indonesia menjalani kehidupan bersama dengan Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa di hari-hari ini bagi Ibu Kesia. Kami percaya setiap doa dan permohonan yang dinaikkannya, Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau berikan pertolongan pada waktunya. Terima kasih. Pun rencana kedatangan Ibu Kesia di Indonesia kami doakan, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Dan kami percaya semua yang dikerjakan, diupayakan, baik di Hong Kong, baik di Indonesia, Tuhan buat semuanya berjalan yang baik. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa juga buat keluarganya, Tuhan sertai dan berkati mereka semua. Dan juga berkati Pak Lukas bersama dengan keluarga yang ada di Sidoarjo, Oma Nana dan adik Kesia Temi. Tuhan sertai, berikan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna. Juga untuk pekerjaan Pak Lukas yang dipercayakan untuk menjual sebuah hotel. Kami doakan Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Dan kami berdoa supaya tidak ada penundaan, tidak ada ya Tuhan Yesus permainan palsu dari anak-anak manusia. Apa yang menjadi berkat rezeki daripada Pak Lukas, kami percaya tidak akan pernah berpindah kepada yang lain. Kami percaya Pak Lukas akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan persiapkan baginya. Karena itu Pak Lukas tetap setia, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata semua dia akan tambahkan dalam hidupmu. Miliki hati yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dalam kehidupan orang-orang yang kau kasihi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa terus lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh harapan sudah berikan bagi Pak Lukas dan bagi keluarganya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan Ibu Ratna Marlina yang juga rencana juga untuk menjual rumahnya, orang tuanya. Kami doakan supaya Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Tuhan tolong semua kakak beradik, semua satu kata sepakat, sehingga mereka bisa memutuskan yang baik. Sehingga apa yang menjadi bagian Ibu Ratna, dia bisa mendapatkan, bisa menerimanya. Dan juga kerinduan untuk pergi ke Tanah Suci, ke Israel, ke Yerusalem. Tuhan kabulkan, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang lancarkan semuanya. Apa yang dia perlukan, yang dia butuhkan, Tuhan sudah sediakan bagimu Bu Ratna. Tetap percaya, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, termasuk petir atau goncangan apapun, ingat, Tuhan Immanuel menyertai engkau. Mulai malam hari dan selamanya, Tuhan sembuhkan penyakitmu dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah sehat. Bersama dengan anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Di kota Pekanbaru, Tuhan pakai Bu Ratna Marlina. Dalam tanganmu mereka aman. Terima kasih. Untuk Pak Wongtir dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau Pak Wongtir. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menuntun langkah-langkahmu. Dan Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, bagian-bagian tubuhmu yang lemah, yang engkau keluhkan, yang engkau rasa sakit hari ini, kuasa Tuhan mengalir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Terima malam ini dalam nama Yesus. Oleh pilur Yesus, engkau disembuhkan. Di dalam nama Yesus, berkati obat yang diminum, makanan yang dimakan, berkati ya dalam nama Yesus. Berkati juga bersama dengan istri, anak, mantu. Tuhan, kalau kemarin mereka menaikkan syukur untuk ulang tahun Pak Wongtir, kami bersyukur kebahagiaan terus mereka nikmati. Bukan cuma di bulan Agustus, tapi di bulan depan dan seterusnya. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Berkati Pak Wongtir sekali lagi bersama dengan istri, anak, mantu, cucunya, mencukupi semuanya. Tuhan sediakan apa yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Berkat-berkat akan mengalir dalam beberapa waktu yang dekat ini. Aku akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, anak-anakmu,
mantu cucumu semua terpelihara hidupnya, mereka jadi orang yang sukses, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus tetap setia, karena Tuhan mengasihi Bapak Wongtir bersama dengan istrimu dan semua yang ada padamu, yang Engkau kasihi dalam nama Yesus. Demikian juga malam ini untuk Ibu Siang Liang, dalam nama Yesus. Ibu, Tuhan lihat apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Semua tangisan air matamu sedang Tuhan tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan sedang mengubahmu mata air kehidupan. Engkau tetap setia kepada Tuhan karena engkau akan mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat, kesaksian, menjadi alat Tuhan untuk menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih, roh doa akan datang atasmu Ibu Siang Liang, sehingga engkau akan penuh dengan Roh Kudus, dan engkau akan terus berjalan dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan Ibu Siang Liang malam hari ini, bersama dengan keluarga orang-orang yang dikasihi. Dalam nama Yesus, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Mari Tuhan berkati juga malam ini Ibu ADC yang sudah mengikuti pada malam ini. Berkati dia bersama dengan anak mantu cucunya. Selamatkan Geri Tuhan. Selamatkan dia. Kami percaya satu orang diselamatkan. Keluarga diselamatkan. Biarlah apa yang diperlukan yang ditukar Tuhan sediakan. Saya Ibu, Tuhan sedang membawa engkau berjalan bersama dengan dia di dalam kekuatan, di dalam kuasa, di dalam hadirat Roh Kudus, dalam kemuliaan. Tuhan sedang memberi engkau hati yang haus, hati yang lapar akan firman, dan Tuhan akan kenyangkan engkau, Tuhan akan puaskan engkau, sehingga engkau tidak merasa sendiri. Ada Immanuel, Allah yang meninggalkan engkau selama-lamanya. Tuhan mengasihi engkau Ibu Marta, dan Tuhan juga akan menolong engkau bersama anakmu dan cucu-cucu semua terpelihara. Dalam Yesus akan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam nama Yesus. Oleh karena doa Ibu ya malam ini juga untuk Ibu semua. Pujilah Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami doakan juga Pak Darmawan Lim dari kota Medan. Tuhan berkati dia bersama dengan calon istrinya Ibu Hana Nova. Mereka akan menikah pada bulan Desember, tanggal 7 segala yang mereka butuhkan. Berkati keuangannya, ekonominya Tuhan pulihkan, terutama kesehatan Pak Darmawan. Sembuhkan, pulihkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan Tuhan. Ya Tuhan, dengan Ibu Lia Siwalete, sembuhkan dia, pulihkan dia. Ibu Sripati, sembuhkan dia, pulihkan dia ya Tuhan. Pak Frans Angki, sembuhkan dia, pulihkan dia di dalam nama Yesus. Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Ibu Indriani, pulihkan dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Calon menantunya Christian, sembuhkan dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja malam hari ini bagi setiap orang percaya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan sepanjang tahun ini. Semua yang hadir percaya malam ini, Tuhan sudah memberkati engkau. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi ya. Ya, terberkati Pak Wongtir, Pak Lukas, Bu Kesia, Billy Chan, Ibu ADC, Terima kasih, Ibu Pastor Rata Martina. Sama-sama, Tuhan berkati, semangat ya. Memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat ya. Sampai jumpa lagi. Merdeka. Amin.